Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Souza salahkan wasit usai Persija diteguk Borneo FC. Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Borneo FC dengan skor 1-3 pada pekan ke-7 Beri Super League di Stadion Segiri, Samarinda. Kekalahan itu disertai kontroversi setelah pelatih Mauricio Souza melayangkan kritik keras terhadap wasit Nedi Rohandi. Dalam laga ini, 4 pemain Persija serta Souza sendiri diganjar kartu kuning. Seusai pertandingan, pelatih asal Brazil itu mengawali komentarnya dengan memberi apresiasi kepada tim tuan rumah yang meraih 7 kemenangan beruntun. Namun Souza kemudian menyoroti kinerja wasit yang dinilainya tidak konsisten. Ia menilai pengadil terlalu mudah mengeluarkan kartu, termasuk kepadanya di babak pertama. Souza juga menilai dirinya diperlakukan tidak adil ketika mendapatkan kartu kuning di akhir laga. Menurutnya, ia hanya berniat mempercepat jalannya permainan setelah bola sempat ditendang menjauh oleh ofisial tim lawan. Sang kiper senior minta Persija segera bangkit. Kiper senior Persija Jakarta Andritani Ardiansyah sadar timnya sedang dalam kondisi yang tidak ideal. Namun ex penjaga gawang timnas Indonesia itu menyebut skuad Macan Kemayoran untuk segera bangkit. Kami harus tetap berada di jalur yang benar dan segera bangkit. Setelah ini ada jeda internasional dan kami akan memanfaatkannya untuk memperbaiki kekurangan, ujar Andritani. Andritani Ardiansyah pun meminta maaf kepada pendukung setia Persija, The Jackmania, sebab performa tim ibu kota belakangan ini kurang memuaskan. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Borneo yang berhasil meraih 3 poin. Saya pun ingin meminta maaf kepada Jackmania karena belum bisa memberikan hasil terbaik, belum bisa menghadirkan kemenangan dalam beberapa laga terakhir, ujar sosok yang akrab disapa Bagol itu. Arema kembali dirugikan wasit, Marcos Santos kecewa. Arema FC meraih 1 poin dalam laga away ke markas Persis Solo, Stadion Manahan, pada pertandingan pekan ke-7 Beri Super League musim ini pada Minggu 28 September sore. Duel yang berakhir imbang 2-2 tersebut berjalan seru sejak bola digulirkan. Namun kubu Arema FC merasa kecewa dengan hasil 2-2. Tim besutan Marcos Santos itu nyaris meraih kemenangan. Namun Persis Solo mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90+2 lewat Gervane Cashanir. Selepas pertandingan, pelatih tim Singoedan Marcos Santos terlihat kecewa dengan hasil tersebut. Pelatih asal Brazil itu melihat pertandingan banyak diganggu keputusan wasit Heru Cahyono. Pertandingan ini diganggu wasit, banyak pelanggaran yang harusnya didapatkan Arema tetapi tidak dilihat. Karena itu Arema sulit mendapatkan 3 poin, kata Marcos Santos. Untuk pertama kali Arkan Fikri hilang respek ke wasit. Gelandang muda Arema FC Arkan Fikri, dia menegaskan tidak respek dengan wasit yang memimpin laga itu karena timnya banyak dirugikan dengan keputusan yang tidak tepat. Saya respek dengan Persis dan semua pemain, tetapi saya tidak respek dengan wasit. Ada beberapa momen yang tidak menguntungkan Arema. Harusnya ada pelanggaran untuk Arema tapi tidak diberikan. Harusnya kartu merah untuk lawan tetapi hanya diberi kartu kuning, tegas Arkan Fikri. Arkan menambahkan jika baru kali ini dia berkomentar tentang wasit. Pemain berusia 20 tahun tersebut, dia tidak bisa lagi menahan kekecewaannya. Sebelumnya, saya tidak pernah berkomentar tentang wasit. Saya pemain muda, tidak penting mengomentari kinerja wasit. Tetapi kali ini merasa dikecewakan, padahal kami sudah berusaha keras di lapangan. Saya tidak respek dengan wasit, keluarkan Fikri. Usai jeda, Persebaya bakal berjumpa Persija. Tim asuhan Eduardo Perez Moran dijadwalkan akan menjamu tim kuat Persija Jakarta pada Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga ini diprediksi bakal berlangsung sengit mengingat kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang panjang serta ambisi besar untuk meraih poin demi memperbaiki posisi klasemen. Namun jelang pertandingan antara Persebaya dan Persija, Liga akan mengalami jeda selama 2 minggu karena kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Indonesia dijadwalkan melakoni laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Dari Persebaya hanya 1 pemain yang mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di ajang ini, yakni
penjaga gawang adalah mereka Hernando Ari. Tandang ke Thailand, Persib bawa 21 pemain. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku hanya membawa 21 pemain untuk menghadapi Bangkok United. Persib dijadwalkan akan bertemu Bangkok United dalam laga kedua grup G AFC Champions League 2 di Stadion BK Tanyaburi, Pathum Thani. Untuk menghadapi laga ini, Maung Bandung bertolak ke Bangkok, Thailand seusai menelan kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang. Persib tak bisa kembali ke Bandung, Jawa Barat. Mereka langsung memutuskan bertolak ke Thailand karena tak ingin timnya kelelahan di jalan. Untuk menghadapi Bangkok, Persib memiliki catatan yang kurang bagus. Persib incar kemenangan lawan Bangkok United. Bertandang melawan Bangkok United menjadi laga kedua Persib Bandung di grup G AFC Champions League 2. Sebelumnya, skuad Maung Bandung bermain imbang 1-1 melawan Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 18 September 2025. Pada laga tersebut, Sadil Ramdhani sempat membawa Persib unggul lebih dahulu di menit ke-47. Namun kemenangan sirna di menit ke-90+2 setelah Leonard T mencetak gol penyimbang bagi tim tamu. Hasil imbang itu membuat Persib kini bertekad meraih kemenangan pertama di ajang internasional ini. Kejutan di Championship, Persipura keok lawan Kendal Tornado. Kejutan besar terjadi pada pekan ketiga grup 2 Pegadaian Championship. Persipura Jayapura takluk 2-3 di kandang sendiri dari Kendal Tornado FC dalam laga yang digelar di Stadion Papua Bangkit Jayapura. Gol dramatis ex-striker timnas Indonesia Kus Hedia Haryudo jelang laga bubar memastikan Kendal Tornado FC membawa pulang 3 poin dari Jayapura. Kemenangan di kandang Persipura tentu sangat spesial bagi Kendal Tornado. Biasanya tim tamu sangat sulit untuk meraih poin penuh di kandang Mutiara Hitam. Meski demikian, Stefan Kalces enggan menyaksikan tim asuhannya berpuas diri. Ia merasa masih banyak yang harus diperbaiki dari permainan Kendal Tornado. 7 pemain naturalisasi Malaysia kompak tutup mulut. Ketujuh pemain yang dimaksud adalah Gabriel Felipe Aroca, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Makuka, João Vitor Brandao, John Irazabal Iraoguis, dan Hector Hevel Serrano. FA Malaysia dan beberapa pihak terkait sudah angkat suara terkait skandal ini. Bahkan FA Malaysia menyatakan tidak terima dan akan mengajukan banding ke FIFA. Menariknya, ketujuh pemain naturalisasi timnas Malaysia yang didakwa ilegal oleh FIFA itu tampak kompak diam. Tidak ada aktivitas di media sosial mereka hingga Minggu 28 September siang. Bahkan beberapa pemain seperti John Irazabal dan Hector Hevel sudah hampir 2 bulan tidak mengunggah apapun di media sosial mereka. Sementara itu, bos Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Idris, merespon sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia akibat skandal 7 pemain naturalisasi ilegal. TMJ curiga ada pihak di New York, Amerika Serikat yang mempengaruhi kebijakan FIFA terhadap FAM. Shafie Sali minta masyarakat Malaysia bersatu. Mantan bintang timnas Malaysia Shafie Sali ikut merespon kasus besar yang menimpa Federasi Sepak Bola negaranya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terancam mendapatkan hukuman berat oleh FIFA. Shafie Sali menggambarkan kekuatan dan peningkatan harimau Malaya yang telah mencapai levelnya sendiri hingga menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara pada khususnya. Melalui Instastory, Shafie Sali menyinggung kabar tentang hukuman yang dijatuhkan oleh sepak bola FIFA kepada Persatuan Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi mereka. Menurut saya, semua negara tetangga sudah mulai khawatir dengan kehebatan tim harimau Malaya kita. Serahkanlah kesempatan bagi pemain lain untuk bangkit dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan momentum tim kita, ujar Shafie Sali mengatakan.